Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas warna mata Eren dan juga Frida yang sampai saat ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi kita mulai dari Eren. Sebenarnya warna mata Eren itu dari kecil hingga dewasa berwarna hijau. Tapi bukan itu yang kita bahas. Masalahnya adalah ada suatu momen di mana mata Eren berwarna hijau menyala. Tidak seperti pada umumnya, apalagi saat Eren berubah menjadi Titan. Kadang berwarna hijau menyala, kadang juga tidak, alias berwarna putih biasa. Lalu kenapa bisa begitu? Mari kita bahas di sini. Menurut kami itu adalah kemampuan Attack Titan. Ya, semua pewaris Attack Titan bisa membuat mata mereka menyala terang berwarna hijau. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Itu karena kekuatan Attack Titan akan digunakan. Contohnya, saat bertemu dengan Reiner, mata Eren langsung menyala hijau ketika ingin berubah menjadi Titan. Lalu mata Eren menyala hijau lagi ketika memegang kerah Hanji. Dan di sana ada kilatan seperti mau berubah menjadi Titan. Ya, walaupun tidak jadi sih. Dan saat jadi Titan di Liberio pertama, mata Eren berwarna hijau. Tapi setelahnya putih. Begitu pula saat di season 1 saat mengangkat batu menyala berwarna hijau. Tapi kemudian kembali normal lagi. Jadi apakah setiap kali Eren ingin berubah dan menjadi Titan matanya menyala? Jawabannya belum tentu juga. Jika kalian melihat di season 1 saat Eren ingin berubah tidak ada perubahan pada warna matanya. Begitu pula di season 3 saat melawan Reiner dan di season 3 saat menutup lubang Shiganshina. Lalu kenapa bisa begitu? Sepertinya hal perubahan warna mata yang menjadi terang ini baru dimulai sejak season 3. Saat Frida memiliki warna mata menyala berwarna ungu. Padahal warna mata aslinya agak kebiru-biruan. Dan sampailah yang diperlihatkan adalah Eren ketika bertemu dengan Reiner. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Oke, akan kami jelaskan. Pertama, mungkin sejak season 3 Isayama Sensei melakukan perubahan dan mengarahkan animasinya harus dibuat sedemikian rupa. Alias ia sendiri yang menyuruh staf yang mengerjakan animenya melakukan perubahan pada warna matanya. Kenapa? Karena di 2 season sebelumnya memang belum diperlihatkan dan ada perubahan. Mungkin baru sadar setelah masuk fase pengenalan keluarga Reis. Kalau kalian bandingkan perubahan Eren di season 3 dan Eren di season final pada manganya, di sana kalian lihat tidak ada perubahan. Ya mungkin karena hitam putih, tapi sebenarnya halnya mencolok tersebut tak digambar jelas oleh Isayama. Bisa saja di season 3 atau dari season 1 warna matanya sudah dipikirkan. Tapi baru kesampaian di season 3 dan season final. Nah, sekarang kami akan masuk dalam pembahasan intinya. Apakah hanya Eren dan Frida yang memiliki warna mata khusus? Jawabannya iya. Kenapa? Karena sejauh ini hanya mereka berdualah yang memperlihatkan memiliki perubahan warna mata. Tapi biar kami koreksi sedikit, hanya pewaris Attack Titan dan Founding Titan lah yang memiliki warna mata yang bisa menyala. Sedangkan untuk armor Titan milik Reiner, walaupun di season final saat ia ingin berubah, tak ada perubahan pada matanya. Bahkan tak pernah diperlihatkan ada perubahan pada mata Reiner. Begitu pula dengan Beast Titan Seke, Warhammer Titan, dan yang lainnya. Lalu apa istimewanya 2 Titan ini? Yaitu Attack Titan dan Founding Titan. Inilah rahasianya, sepertinya Attack Titan dan Founding Titan, kedua Titan ini terhubung dan memang sudah ditakdirkan jadi air dan api dan memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kami tambahkan pernyataan di atas. Warna mata Eren berubah ketika ingin menjadi Titan atau pertama kali menjadi Titan, tapi setelahnya biasa saja. Dan ternyata bukan cuma itu yang bisa membuat mata Eren berubah warnanya. Saat Eren melihat ingatannya di masa lalu, tepatnya di chapter 121, mata Frida berubah menjadi ungu ketika menjelaskan ideologinya, bahwa kita semua bangsa Eldia harus menerima hukuman atas dosa-dosa leluhur kita. Berbanding terbalik dengan Eren yang tak ingin membuat Eldia sekarang menerima hukuman tersebut. Artinya bukan cuma ingin berubah dan menjadi Titan, tapi warna mata ini bisa berubah karena kekuatan dari Founding Titan atau Attack Titan sedang aktif. Maksudnya, ya benar sekali, kekuatannya dimaksud adalah kekuatan rahasia mereka. Dalam hal ini, Attack Titan bisa melihat masa depan para pewarisnya. Dan jika begitu, maka pewaris Founding Titan adalah kebalikannya. Ia bisa melihat masa lalu pewarisnya. Seperti yang kami katakan dari awal bagaikan api dan air. Hanya 2 Titan yang memiliki kekuatan ini.
yaitu Attack Titan dan Founding Titan, di mana dari awal mereka sudah bertentangan. Kami yakin walaupun belum dijelaskan kekuatan Founding Titan itu bisa melihat ingatan pewaris sebelumnya. Tapi bukan hal biasa seperti Armin melihat ingatan Bertolt. Bukan seperti itu. Kekuatan Founding Titan lebih ekstrim lagi. Ia bisa melihat semua ingatan pewaris sebelumnya, bahkan bukan satu kali lompatan seperti Frida hanya melihat ingatan Nuri, tapi juga melihat ingatan kakeknya. Bahkan bisa kami katakan ia bisa melihat ingatan pewaris Founding Titan paling lama yaitu Ymir Fritz dan ingatan Raja ke-145 yaitu Karl Fritz. Kenapa kami katakan begitu? Karena setiap kali mata ini berubah menjadi ungu, contohnya setelah Uri mewarisi kekuatannya, ia tiba-tiba tertegun dan matanya berwarna ungu. Kenapa? Karena kekuatan Founding Titan sedang aktif. Tandanya saat itu ia sedang melihat ingatan masa lalu kalau Eldia yang begitu kejam terhadap dunia. Maka dari yang awalnya keras menentang ideologi Raja Tembok sampai maki-maki ayahnya, malah berubah menjadi lembek ketika menjadi pewaris Titan. Ini menjelaskan bahwa dulunya Uri langsung melihat fakta dan kenyataan. Ia merasakan dan melihat masa lalu begitu jelas, sehingga terpaku pada ideologi Raja Tembok, bahwa dosa-dosa leluhur mereka tak bisa diampuni. Lalu saat ia bertemu Kenny, kenapa ia meminta maaf dan bisa merasakan penderitaan klan Ackerman? Itu karena ia melihat masa lalu, betapa kejamnya kerajaan memperlakukan Ackerman sampai dirinya menangis. Ya, karena kekuatan Founding Titan ketika melihat ingatan masa lalu pewarisnya, maka perasaan tersebut akan terbawa juga. Makanya ideologi Raja pertama dalam Tembok ini begitu kuat, sehingga Frida dan pewaris lainnya pun ikut stres dan tak bisa lari dari sumpah anti perang. Tapi kami yakin perasaan dan ingatan ini hanya berlaku bagi pemilik darah kerajaan. Makanya ketika Eren yang mewarisinya, ia bisa mengontrolnya, atau siapapun yang mewarisinya, asal bukan darah kerajaan, pasti bisa mengendalikannya. Jadi kembali ke topik, Attack Titan versus Founding Titan, masa depan versus masa lalu. Alasan kenapa dua pewaris ini bisa memiliki perubahan warna mata? Ya, karena itu, mereka berdua memiliki ikatan yang tak terlihat, saling terhubung. Ingat kata-kata favorit Eren, akan terus bergerak maju yang artinya maju menuju masa depan. Ingat perkataan Nuri, ia akan terus hidup dalam ingatan mereka, artinya semua perbuatan dari pewaris Founding Titan akan mewarisi semua ingatan dan tekad mereka. Dan saat Frida membacakan pidatonya di dalam ruangan, matanya lagi-lagi menyala terang. Karena sambil bicara, sebenarnya ia sedang melihat masa lalu. Ada satu hal yang akan kami bahas, yaitu ketika Grisa selesai memakan Frida, mata Titannya berubah menjadi ungu alias mata dari Founding Titan. Padahal sebelumnya berwarna hijau. Sebenarnya di sini ada dua jawaban, entah mana yang benar. Pertama, mata Grisa jadi ungu karena sedang dikendalikan Eren, yang saat itu Eren lah yang memotivasi Grisa untuk membantai keluarga Reis. Atau kedua, ini adalah kejadian yang lumrah ketika memakan pewaris Founding Titan. Contohnya, setelah Uri selesai memakan ayahnya, matanya otomatis jadi ungu. Dan ketika Frida memakan Uri, matanya juga langsung jadi ungu. Nah, setelah membahas kekuatan Founding Titan dan bagaimana cara matanya berubah, mulai dari ingin menjadi Titan dan melihat masa lalu, apakah berlaku juga bagi pewaris Attack Titan? Jawabannya tentu saja. Pernah kami bahas tentang Eren dengan Hanji saat di penjara. Di sini kami katakan bahwa memang benar Eren saat itu menggunakan kekuatan Attack Titannya untuk melihat masa depan Hanji, di mana ia tak punya solusi sama sekali dan akhirnya mati. Walaupun masih teori, kemungkinan besar itu benar jika berdasarkan penjelasan kekuatan Founding Titan di atas. Jadi selain ingin berubah menjadi Titan, Eren juga bisa menggunakannya untuk melihat masa depan. Kasusnya sama seperti pewaris Founding Titan. Mungkin contohnya adalah ketika ia menggunakannya pada Mikasa ketika ia memperlihatkan masa depan yang berbeda, yaitu ia tak jadi Rumbling. Ia memilih hidup bersama Mikasa dan melupakan segalanya. Ya, walaupun ini lagi-lagi teori, dan untuk pertanyaan tentang Min, bagaimana dengan Beast Titan yang memiliki warna mata merah? Ya, kami rasa itu cuma warna mata biasa, soalnya Karl Titan juga pernah diperlihatkan warnanya merah. Bahkan Reiner dan Minless Titan juga warna merah. Mungkin maksud warna merah adalah warna intimidasi dan warna seram,
ketika mereka memang musuh bagi umat manusia. Jadi kesimpulannya sudah didapat ya. Pertama, hubungan Attack Titan dan Founding Titan sangat istimewa. Hanya mereka yang memiliki warna mata yang sama, bagi satu koin di dua sisi, masa lalu dan masa depan, dan matanya aktif ketika ingin menggunakan kekuatan Titan mereka. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.